Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Alkisah, suasana di kedai kopi Baitul Cinta hari ini sangat hidup. Abu Nawas, tokoh yang selalu penuh dengan kecerdasan dan kejenakaan, duduk di meja pojok kedai bersama teman-temannya. Mereka dikelilingi oleh bau harum kopi yang menggugah selera. Tapi bukan kopi yang menjadi bahan perdebatan mereka hari ini, melainkan sebuah pertanyaan filosofis yang menggelitik. Apa yang lebih penting, kekayaan atau kebijaksanaan? Abu Nawas, yang selalu menyukai perdebatan, langsung merespons. Tentu saja, kebijaksanaan yang lebih penting. Dengan kebijaksanaan, kita bisa mengelola kekayaan dengan baik, bukan malah dikuasai olehnya. Namun, seorang pengusaha kaya yang sedang minum kopi di meja sebelah dengan sombongnya menyela. Tapi, apa gunanya kebijaksanaan tanpa kekayaan? Kekayaanlah yang memungkinkan kita untuk memperluas pengaruh dan memberi dampak positif pada masyarakat. Abu Nawas tersenyum cerdas. Benar sekali, kekayaan bisa menjadi sarana untuk kebaikan. Tapi jika kekayaan membuat kita sombong dan lalai terhadap kebijaksanaan, maka apa gunanya? Percakapan pun berlanjut dengan berbagai argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak. Di tengah-tengah debat, seorang petani sederhana yang selama ini diam-diam mendengarkan, tiba-tiba berbicara. Maaf, tapi saya punya pendapat. Bagi saya, kekayaan dan kebijaksanaan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kekayaan tanpa kebijaksanaan seperti gunung tanpa pepohonan yang rindang. Kebijaksanaan tanpa kekayaan seperti air yang mengalir tanpa tempat untuk mengalirkan kebaikan. Keduanya saling melengkapi dan membawa keharmonisan dalam hidup. Abu Nawas, yang tertarik dengan sudut pandang baru dari sang petani, mengangguk sambil tersenyum. Itu analogi yang sangat indah, sahabat. Seperti pepohonan yang memberi teduh di bawah sinar matahari, kebijaksanaan memberikan arahan dan perlindungan terhadap kekayaan yang kita miliki. Dan seperti air yang mengalir ke sungai-sungai, kekayaan yang dipandu oleh kebijaksanaan dapat mengalirkan manfaat bagi banyak orang di sekitarnya. Namun, pengusaha kaya itu masih belum sepenuhnya yakin. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kekayaan atau kebijaksanaan? Apakah hidup mereka tidak berarti? Abu Nawas tersenyum bijaksana. Setiap orang memiliki kekayaan dan kebijaksanaannya masing-masing, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Bisa jadi kekayaan seseorang terletak dalam kebahagiaan keluarga, kebijaksanaannya terpancar dari kearifan dalam menghadapi kesulitan. Hidup bukanlah sekadar tentang memiliki banyak harta atau pengetahuan, tapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Petani sederhana itu menambahkan, "Saya percaya sejatinya kekayaan dan kebijaksanaan adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Dengan bersyukur, kita akan belajar untuk tidak sombong dalam kemakmuran dan tidak putus asa dalam kesulitan." Setelah percakapan tentang kekayaan dan kebijaksanaan mereda, Abu Nawas melihat seorang anak kecil yang duduk sendiri di meja di sudut kedai. Dengan ramah, Abu Nawas mendekati anak tersebut dan bertanya, "Hai, anak muda, mengapa kau duduk sendirian di sini?" Anak itu menatap Abu Nawas dengan penuh kepolosan. "Saya sedang mencari cara untuk membantu ibu saya. Dia sakit dan butuh obat, tapi saya tidak punya uang." Abu Nawas tersentuh dengan kejujuran dan kepedulian anak tersebut. Tanpa ragu, dia mengajak anak itu untuk duduk bersama teman-temannya di meja yang lain. Mereka semua mendengarkan cerita anak itu dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, seorang pengusaha sukses di sudut kedai menyela, "Anak muda, dengarkan. Kekayaan adalah kunci untuk menyelesaikan masalahmu. Kalau kau punya uang, kau bisa membeli obat untuk ibumu." Abu Nawas tersenyum sambil menggeleng. "Tapi, apakah kekayaan akan mengajarkanmu nilai-nilai seperti kesabaran, kepedulian, dan keikhlasan? Sebuah kekayaan yang didapat dengan jalan yang tidak benar tidak akan membawa keberkahan." Tiba-tiba, seorang tua bijaksana yang duduk di pojok kedai ikut berbicara. "Anakku, kekayaan bukanlah satu-satunya cara untuk membantu orang lain. Terkadang, sebatang pensil yang digunakan untuk menggambar senyuman di wajah seseorang jauh lebih berharga daripada kantong penuh uang." Anak tersebut memperhatikan kata-kata bijak dari kedua pria itu dengan serius. Dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Pak. Saya akan mencari cara untuk membantu ibu saya dengan apa yang saya miliki sekarang."
Percakapan di kedai kopi Baitul Cinta kembali membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang sesungguhnya dalam hidup. Kekayaan materi bisa menjadi alat, tetapi kekayaan batin dan kepedulianlah yang membawa kebahagiaan sejati. Terima kasih telah menonton, semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.